Bacaan pertama. Kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai. Kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap
lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagian. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segar. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tuan-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktu." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Halo. Kau di mana ini? Udah. Kau kesini aja sekarang. Oke, aku tunggu ya. Permisi. Masuk. Kenapa kau? Sini ya. Baru Sekali. biasa macet. Pusing aja. Pusing kenapa? Biasalah pengangguran. Itu kerjaan bisa ini. Kira-kira di kantormu ada nggak lowongan apa lah? Kalau lowongan sih ya, mungkin masih ada sih. Coba deh ngomong ke bos kamu. Siapa tahu ada lowongan. Oke juga nggak apa-apa lah, yang penting dapat kerjaan ya. Ya udah gini aja. Besok kau ada waktu nggak? Besok ada sih. Pagi. Harus saya. Kau ikut aku sekitar jam 8. Dan nungguin bosku. Udah besok jam 8 tak langsung ke kantor kamu aja. Udah gitu aja. Tolong bantu ya, tolong bantu ya. Untuk kamu bisa. Ya udah aja lah. Oke. Udah. Ya udah kita langsung pulang
Mas ya. Terus minta kehidupan. Oh, beres. Iya. Terus kemarin untuk marketing sudah ada yang masuk. Belum sih, masih ada kosong. Ini kalau misalnya temanku ada yang mau datang untuk jadi karyawan gimana? Coba aja suruh panggil sini orangnya. Ya. Karena jangan lupa surat lamaran kompletnya. Isi akan masuk. Pagi Pak. Pagi. Saya temennya Yahya Pak ya, kemarin katanya ada lowongan marketing. Surat-surat sudah kamu bawa? Udah Pak. Nah, saya lihat dulu. Bisa dulu Pak. Boleh, saya gitu. Makasih Pak. Lulusan SMA ya? Iya Pak. Cuman saya udah pernah sih Pak untuk kerja di bidang marketing, jadi sebenarnya ada pengalaman sih di bidang marketing. Administrasi. Iya sih kurang lebih nggak pernah. Dan ini saya pelajari dulu, nanti tunggu panggilan dari aku ya. Oke Pak. Oke. Oke Pak ya. Makasih banyak ya Pak. Mari Pak. Monggo. Misi, Pak. Ya. Ini tolong dicek. Kayaknya ini saya nggak beres banget. Ini kayaknya datanya kurang valid, Pak. Iya nih. Saya nggak beres. Tadi saya juga terima telepon. Katanya di kantor cabang Pati itu ada yang nggak beres itu. Bisa kamu cek sana? Baik. Saya berangkat sekarang ya, Pak. Oke. Ya kamu tugas kemana Bos? Luar. Ya, saya suruh tugas di Pati. Kantor cabang Pati ada yang nggak beres. Jadi dia saya suruh ngecek. Yakin Bos sama dia? Yakin lah, dia ikut aku sudah lama. Enggak sih ya. Soalnya sih banyak yang ngomong sih. Kadang dia kalau tugas keluar itu dia malah pergi kemana gitu Bos. Jadi nggak melaksanakan tugasnya sih. Malah pergi kemana gitu.
Masa sih? Iya, ada yang teman-teman banyak yang udah pernah lihat dia. Katanya sih mau ke cabang Pati, cuman nggak tahu dia langsung pergi ke Rembang atau kemana gitu, nggak tahu. Kurang ajar. Terus gimana ya enaknya? Ada yang bilang juga dia itu sering bikin laporan kasus. Jadi Gus kalau menerima laporan dari dia tolonglah dicek lagi. Jangan-jangan laporan yang tentang kantor cabang Pati itu Nah, bisa aja Gus tuh perbuatannya dia. Bisa aja nanti kalau dia udah balik coba Gus lihat laporan lagi, cek lagi. Saudari, saudara yang saling mengasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi berkat dalam. Pagi ini kita masuki minggu biasa yang ke-27. Setelah sedang kita melihat bersama cuplikan drama singkat tadi, saya yakin bahwa cerita tadi sedikit banyak pernah kita alami, di mana kebaikan dan kepercayaan yang kita berikan itu dikhianati. Dalam perumpamaan penggarap kebun anggur, Yesus mengisahkan peristiwa yang sama. Namun yang disoroti oleh Yesus adalah para penggarap kebun anggur yang lupa akan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kebun anggur. Mereka bukan hanya menggarap, tapi justru ingin menguasai atau merebut kebun anggurnya. Karena ketamakan dan keserakan mereka menjadi lupa akan kebaikan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Sindiran Yesus yang ditunjukkan kepada kaum Farisi dan para imam kiranya juga menjadi cerminan bagi kehidupan iman kita. Sebagaimana penggarap kebun anggur, kita pun dipercaya oleh Allah untuk menggarap kebun anggurnya, yaitu kebun cinta kasih. Kita dipanggil dan dipercaya oleh Allah untuk menggarap kebun cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Setiap dari kita dianugerahkan cinta kasih Allah. Cinta kasih itu dianugerahkan bukan untuk dimiliki sendiri, tetapi diolah agar cinta kasih itu berbuah dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun rasa yang tak pernah cukup membuat kita menjadi serakah. Kita ingin menjadi penguasa, pemilik segalanya. Kita menjadi orang yang tamak. Melalui perumpamaan penggarap kebun anggur, kita disapa oleh Allah untuk lebih setia dan selalu tekun dalam olah hidup rohani. Kita disadarkan kembali karena dalam kenyataan hidup sehari-hari kita kurang setia dan tekun dalam olah hidup rohani. Kita sering hanya meminta dan menikmati buah-buah hidup iman kita. Kita dipanggil oleh Allah bukan menjadi penikmat buah-buah cinta kasih, tetapi kita diajak untuk bersyukur karena Allah memanggil kita sebagai pekerja dan penggarap cinta kasih-Nya, agar semakin banyak dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Tuhan